Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang perjanjian setan di pantai selatan. Cerita horor berdasarkan kisah nyata yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang bernama Karangjati, yang terletak tidak jauh dari garis pantai selatan Pulau Jawa, tinggal seorang pria parubaya bernama Pak Sastro. Ia dikenal sebagai petani biasa, hidup sederhana bersama istrinya yang sakit-sakitan. Namun Pak Sastro berubah drastis setelah ia sering pergi ke tepi pantai saat malam hari tanpa alasan yang jelas. Warga mulai curiga, apalagi setelah rumah Pak Sastro tiba-tiba direnovasi besar-besaran. Lumbung padinya selalu penuh. Bahkan saat petani lain gagal panen, anaknya tiba-tiba bisa sekolah di luar kota dan istrinya sembuh total. Begitu saja dari penyakit yang sudah bertahun-tahun yang tak kunjung sembuh. Warga pun yang mencoba bertanya hanya mendapat senyuman dingin dari Pak Sastro. Rezeki orang berbeda-beda, kata singkat dari Pak Sastro. Namun, kata Mbah Tarji, tertua desa yang dikenal punya penglihatan gaib, suatu malam berkata, Sastro bukan manusia biasa lagi. Dia sudah berani membuat perjanjian dengan penghuni Laut Selatan, kata Mbah Tarji. Desas-desus pun berkembang. Ada yang bilang Pak Sastro terlihat mengenakan kain putih dan berjalan ke arah pantai saat malam Jumat Kliwon, membawa sesajen dan kepala ayam cemani. Beberapa pelayan pernah melihat dari jauh sosok perempuan berbaju hijau berdiri di dekat Pak Sastro, meski mereka tahu itu bukan manusia lagi. Menurut cerita Mbah Tarji, Pak Sastro telah menemui Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, dalam wujud wanita cantik berkulit pucat dengan mata yang tajam dan menusuk. Dalam dunia gaib, siapapun yang ingin instan dengan kekayaan bisa meminta kepada beliau, namun ada harga yang harus dibayar. Malam itu Pak Sastro membawa sesajen dan membaca mantra dari buku tua yang diberikan seorang dukun. Ia menunggu di batu karang sampai ombak menggulung tinggi. Lalu sosok wanita itu muncul, memintanya mengucapkan janji. Kau akan kuberi kekayaan, kesehatan, dan kejayaan. Tapi tiap tahun pada malam yang sama kau harus membawa tumbal, kata wanita pantai selatan. Tanpa berpikir panjang, Pak Sastro pun menyetujuinya. Tahun pertama, anak kecil di kampung yang bernama Bimo tiba-tiba hilang saat bermain di dekat pantai. Ibunya histeris, tak ada jejak. Warga mengira ia tenggelam, tapi anehnya tidak ditemukan mayatnya. Padahal pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tak ketemu. Pak Sastro datang ngelayat dengan santai, tapi Mbah Tarji berkata pelan kepada beberapa warga, itu tumbal pertama, anaknya tidak hilang, dia diambil, kata Mbah Tarji. Tahun kedua, seorang nelayan yang dikenal suka mabuk ditemukan tergeletak di pasir. Tubuhnya biru, wajahnya menghadap ke laut, matanya terbuka seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan setiap tahun satu nyawa hilang atau mati misterius. Memasuki tahun kelima, Pak Sastro mulai terlihat aneh. Ia sering berbicara sendiri, matanya kosong dan tubuhnya makin kurus meski hartanya makin bertambah banyak. Anaknya yang dulu dikirim ke kota, yang bernama Rian, pulang dalam keadaan kacau. Ia mengaku sering melihat perempuan berpakaian hijau dalam mimpi, meminta nyawanya sebagai pelunasan. Ia berkata bahwa kamar kosnya dipenuhi air setiap malam dan bau amis laut tak pernah hilang dari bajunya.
Pak Sastro ketakutan. Ia mencoba minta tolong kepada kiai dan dukun untuk memutuskan perjanjian tersebut. Tapi tak ada yang berani. Semua bilang kau sudah berjanji dengan penguasa Laut Selatan. Hanya kematian atau penebusan besar yang bisa mengakhiri semuanya. Malam Jumat Kliwon yang ke-6, Desa Karangjati diguyur hujan deras. Angin kencang bertiup dari arah laut. Ombak memecah batu karang. Warga melihat kilatan petir yang berulang-ulang di pantai. Pagi harinya, Pak Sastro ditemukan tak bernyawa di batu karang di tempat ia biasa melakukan ritual. Wajahnya membiru, matanya terbuka, dan tubuhnya menggenggam erat sesajen yang basah. Anehnya, bibirnya tersenyum. Tak lama setelah kematian Pak Sastro, rumah mewahnya roboh dihantam petir. Istrinya kembali sakit parah dan meninggal. Tak lama kemudian, Rian, anak sematawayangnya pun hilang. Entah kemana. Beberapa warga berkata ia terlihat berjalan menuju laut malam-malam lalu tak kembali. Hingga kini, batu karang tempat Pak Sastro mengikat janji dianggap angker. Tidak ada yang berani ke sana saat malam hari, apalagi membawa sesajen. Warga desa percaya kekayaan dari perjanjian dengan gaib selalu meminta balasan, bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa dan keturunan. Mereka yang melihat kekayaan Pak Sastro dulu, kini hanya menggeleng-geleng dan berkata, kalau harus kaya dengan tumbal, lebih baik tetap miskin tapi damai untuk keluarga. Nah, itulah geng cerita tentang perjanjian setan di pantai selatan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.